Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Ayu dengan NIM 219190130 dari kelas Sipil D. Saya akan mempresentasikan materi tentang kewirausahaan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Langsung saja. Pertemuan pertama itu pengantar kewirausahaan teknik sipil. Ilmu kewirausahaan teknik sipil. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Kemudian wirausahawan adalah, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur, adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha seperti menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, cara memasarkan, serta mengatur permodalan operasinya. Kemudian technopreneurship, yaitu ada 5. Yang pertama, teknologi merupakan suatu cara atau metode untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Yang kedua, entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Yang ketiga itu entrepreneur, yaitu seseorang yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung risiko untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Schmerer dan Scarborough 2008. Kemudian yang keempat, teknopreneur didefinisikan sebagai entrepreneur yang mengoptimal segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankannya. Kemudian yang kelima, teknopreneurship, yaitu mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wirausaha. Kemudian teknologi, tujuan untuk menciptakan suatu iklim yang dapat mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang agar kelak dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha di bidang keteknikan. Kemudian pertemuan kedua itu membahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Ada 3 jenis wirausaha menurut Ir Ciputra. Yang pertama, necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, replicative entrepreneur, yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejauhan. Kemudian yang ketiga itu innovative entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya. Latar belakang perlu berwirausaha. Yang pertama, agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Yang kedua, berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Yang ketiga, menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Kendala bagi seseorang memulai usaha. Adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha, merasa bingung dari mana memulai usaha, dan galau. Wirausaha atau bisnis berbasis ilmu. Penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Mengetahui teknik pemasaran, menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis, kompak. Kemudian mengatur pos pengeluaran, tidak besar pasak daripada tiang. Langkah awal menjadi wirausaha itu berani memulai, kedua berani menanggung risiko atau tidak takut rugi, yang ketiga penuh perhitungan, yang keempat memiliki rencana yang jelas,
Yang kelima, tidak cepat puas dan tidak putus asa. Yang keenam, optimis dan penuh keyakinan. Yang ketujuh, memiliki tanggung jawab. Yang kedelapan, memiliki etika dan moral. Kemudian pertemuan 4 itu cara mendirikan usaha. Bentuk kegiatan wirausaha dikelola sendiri, dikelola orang lain, dan patungan. Dikelola sendiri artinya pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Kemudian dikelola orang lain artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Kemudian cara berwirausaha. Yang pertama, wirausaha dapat dijalankan seorang atau sekelompok orang. Yang kedua, jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersial dan sosial atau kedua-duanya. Yang ketiga, memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Yang keempat, menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra. Kemudian yang kelima, dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan. Kemudian pengertian etika. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Kemudian tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dan etika wirausaha secara umum. Sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Kemudian berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu. Cara berpakaian yang layak dan pantas. Cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang terakhir itu perilaku yang menyenangkan orang lain. Dan kemudian bagaimana cara mendirikan usaha? Ada beberapa cara seseorang memulai merintis usahanya. Yang pertama, faktor keluarga pengusaha. Kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Yang ketiga, kerja sampingan atau iseng. Yang keempat, coba-coba. Dan yang kelima, terpaksa. Jenis-jenis izin usaha. Dokumen yang diperlukan oleh suatu usaha. Yang pertama, tanda daftar perusahaan. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, bukti diri, KTP dan KK. Yang keempat, izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang kelima, izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Jenis izin usaha. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, dan yang ketiga, izin domisili. Kemudian cara mendirikan usaha itu, yang pertama mengadakan rapat umum pemegang saham, yang kedua dibuatkan akte notaris, yang ketiga didaftarkan di pengadilan negeri, yang keempat diberitakan dalam lembaran negara. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Yang pertama, data dan informasi tidak lengkap. Yang kedua, salah perhitungan. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan salah. Yang keempat, kondisi lingkungan. Yang kelima, unsur sengaja. Yang keenam, bencana alam. Di pertemuan kelima itu membahas tentang surat usaha izin jasa konstruksi. Di sini kita membahas apa itu IUJK. Untuk mengetahui apa itu IUJK, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Kemudian IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK itu ada 3. Yang pertama,
IUJK nasional, yang kedua IUJK PMA, kemudian yang ketiga itu IUJK BUJKA. Syarat mengurus IUJK, yang pertama sertifikat keahlian atau SKA atau sertifikat keterampilan SKT. Yang kedua kartu tanda anggota atau KTA asosiasi. Yang ketiga sertifikat badan usaha atau SBU. Untuk mendapat SBU, Anda harus mengurus pengajuannya ke asosiasi profesi. Selanjutnya, dokumen akan diterbitkan oleh LPJK. Ada 3 jenis SBU untuk perusahaan konstruksi, yaitu SBU untuk jasa pelaksanaan konstruksi, SBU untuk jasa perencana dan pengawasan konstruksi, SBU untuk jasa konstruksi. Kemudian di pertemuan 6 itu membahas tentang manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian organisasi dan sebaliknya. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan, sedangkan organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan. Kemudian proses untuk mencapai tujuan menjadi fungsi manajemen. Yang pertama planning, kedua organizing, yang ketiga acting, yang keempat controlling. Bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang. Yang pertama itu organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Kemudian bagian kedua itu organisasi lini dan staf adalah jenis organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf yang ahli di bidang tertentu, memberikan komando di dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang ketiga itu organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi tersebut dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Dalam perusahaan terdiri dari beberapa fungsi seperti pemasaran, produksi, pengembangan, dan keuangan. Biaya kebutuhan usaha. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi biaya prainvestasi, biaya pengembangan aktiva tetap, biaya pengembalian aktiva tetap, dan biaya operasional. Rencanakan kebutuhan investasi dalam suatu jenis usaha. Pertama, biaya prainvestasi, yang kedua pembelian aktiva tetap, sarana prasarana, sewa, peralatan kantor, dan lain-lain. Kemudian modal kerja itu tenaga kerja, telepon, listrik, air, dan lain-lain. Kemudian di pertemuan 7 membahas tentang cara memperoleh modal. Cara memperoleh modal. Pertama, pengertian modal. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha, diperlukan sejumlah modal atau uang dan tenaga keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja. Jenis-jenis modal usaha yaitu ada 2, modal investasi dan modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Sedangkan modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam suatu proses produksi. Kemudian pengertian modal asing atau pinjaman. Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan diperoleh dari pinjaman. Kemudian penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan
menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif. Kelebihan dan kekurangan suatu modal. Kelebihan modal sendiri itu, pertama, tidak ada biaya bunga atau administrasi. Yang kedua, tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal. Yang ketiga, tidak ada keharusan pengembalian modal. Kekurangan modal sendiri, jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlah relatif terbatas. Kemudian perolehan relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usaha. Kemudian kurang motivasi, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri, motivasi usahanya rendah dibandingkan modal asing. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.